Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Izinkan saya Nelly Masnila memaparkan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Determinan Aktivitas Corporate Social Responsibility dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini entitas bisnis itu merupakan kekuatan modal yang melahirkan suatu kekuatan yang besar, dan kekuatan besar itu sampai mampu mempengaruhi keberlangsungan hajat hidup masyarakat sipil secara luas. Bahkan di beberapa negara berkembang, kekuatan modal tadi dapat mempengaruhi pengambilan regulasi, baik itu terkait dengan permasalahan ekonomi dan politik dari suatu bangsa yang berdaulat. Pesatnya perkembangan moda korporasi ternyata diikuti oleh degradasi lingkungan dan berbagai permasalahan sosial, seperti makin meningkatnya pengangguran, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya kelaparan, sehingga mengakibatkan berbagai tuntutan dan konsekuensi logis agar korporasi selain memperoleh laba di tempat dia beroperasi, juga harus memperhatikan hak asasi manusia, hak para pekerja, hak ulayat, maupun komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup. Nah, tuntutan dan konsekuensi logis tadi menimbulkan aktivitas yang kita istilahkan dengan aktivitas corporate social responsibility. Aktivitas corporate social responsibility tadi kemudian merupakan upaya dari korporasi untuk menunjukkan bentuk tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan. Selain itu, CSR atau corporate social responsibility tadi merupakan bagian dari competitive strategy, di mana saat ini competitive strategy tadi kian diperhitungkan dalam memenangkan persaingan pasar dan meraih keuntungan bagi perusahaan. Kotler dan Lee dalam bukunya itu menyatakan bahwa terdapat berbagai manfaat dari adanya aktivitas corporate social responsibility perusahaan. Di sini ada 6 ditampilkan. Yang pertama, bahwa aktivitas CSR dapat meningkatkan penjualan dan market share bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, itu akan memperkuat brand positioning dari suatu perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan image bagi perusahaan. Yang berikutnya ada meningkatkan kemampuan menarik hati dan memotivasi dari karyawan. Selanjutnya, corporate social responsibility juga dapat menurunkan biaya-biaya operasional. Dan yang terakhir, aktivitas CSR tadi itu meningkatkan minat dari investor maupun para analis keuangan. Bagaimana tren pelaksanaan aktivitas CSR itu di Indonesia? Di sini kita lihat ya bahwa dari data yang ada, kita lihat bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu makin tahun makin meningkat. Selanjutnya, ini bisa dilihat dari data jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Kemudian dari laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek tadi, pengungkapan aktivitas CSR itu makin tahun makin pula meningkat. Sebaliknya tentu yang tidak mengungkapkan akan makin turun dari sepanjang data yang ditampilkan 2011 sampai dengan 2014. Dari yang telah tadi disampaikan bahwa terdapat hubungan atau terdapat pengaruh dari aktivitas CSR terhadap kinerja perusahaan. Namun jika kita lihat dari perkembangan dana aktivitas CSR, di mana
Dari tahun 2012 sampai dari tahun 2014 terdapat perkembangan peningkatan dana yang dikucurkan untuk aktivitas CSR. Dari angka-angka ini bisa kita lihat bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2013 terjadi peningkatan hampir 30% dana aktivitas CSR yang dikucurkan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek untuk aktivitas CSR-nya. Selanjutnya di tahun 2014 meningkat lagi dan peningkatannya lebih dari 80% dana tadi dikucurkan. Jadi tahun sebelumnya 30%, tahun berikutnya di atas 80%. Artinya di sini aktivitas CSR perusahaan itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun return on asset yang merupakan salah satu kinerja perusahaan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 justru menunjukkan tren yang sebaliknya. Terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Nah, dari sini timbullah pertanyaan, apakah betul aktivitas CSR dapat meningkatkan kinerja perusahaan? Oleh karenanya pada penelitian ini rumusan masalah yang diangkat untuk disertasi ini adalah ada 11 rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengaruh kepemilikan institusional itu berpengaruh terhadap aktivitas CSR? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap aktivitas CSR? Yang ketiga, apakah adanya dewan komisaris dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap aktivitas CSR? Yang keempat, apakah struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan itu berpengaruh terhadap aktivitas CSR? Yang kelima, apakah secara bersama-sama kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, adanya dewan komisaris dan struktur modal perusahaan berpengaruh terhadap aktivitas CSR perusahaan? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan? Kalau tadi terhadap aktivitas CSR, maka ini dilihat dari kinerja perusahaan. Yang kedua, apakah ukuran perusahaan itu berpengaruh terhadap aktivitas CSR? Berikutnya adalah apakah adanya dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Selanjutnya, apakah struktur modal yang dimiliki perusahaan itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Yang ke-10, apakah aktivitas CSR itu sendiri berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Dan yang terakhir, apakah secara bersama-sama kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, adanya dewan komisaris, struktur modal maupun aktivitas CSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? Nah, terkait dengan teoritis atau konsep-konsep yang melatar belakangi berbagai variabel yang diteliti tadi, di sini saya mengangkat beberapa teori, antara lain teori stakeholders. Dalam teori stakeholders dinyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan itu bukan hanya kepada pemegang saham, melainkan juga kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang berikutnya, teori kontrak sosial. Dalam teori kontrak sosial dinyatakan bahwa kontrak sosial itu merupakan kesepakatan antara pemangku kepentingan untuk menyeimbangkan hak dan tanggung jawab masing-masing yang didasarkan pada adanya kebutuhan sosial dan ekspektasi jangka panjang. Teori yang berikutnya adalah teori legitimasi. Dalam teori legitimasi dinyatakan bahwa legitimasi itu menjadi faktor yang strategis. Faktor yang strategis bagi perusahaan karena legitimasi merupakan bentuk persetujuan dari masyarakat atau dari pemangku kepentingan bahwa perusahaan itu beroperasi di masyarakat itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya teori signaling.
dalam teori signaling ini dinyatakan bahwa pada dasarnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan itu merupakan sinyal atau pertanda yang mengandung nilai penting yang pada gilirannya akan direspon oleh para pemangku kepentingan, termasuk di situ oleh investor. Teori berikutnya yang terkait adalah teori agensi. Menurut teori agensi, agen dan prinsipal itu memiliki bargaining positionnya masing-masing dan menempatkan posisi, peran, dan kedudukannya. Dan adanya konflik antara prinsipal dan agen itu diakibatkan karena adanya ketidaksesuaian atau ketidaksamaan kepentingan. Selanjutnya teori instrumen. Pada konsep ini dinyatakan bahwa aktivitas perusahaan termasuk di dalamnya aktivitas CSR itu merupakan instrumen atau merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk menciptakan kekayaan atau kesejahteraan atau kemakmuran. Teori berikutnya adalah teori struktur modal. Dalam teori struktur modal ini dinyatakan bahwa perusahaan itu harus menggunakan struktur modal yang optimal. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat meningkatkan profitabilitasnya dengan modal yang seminimalnya. Jadi, terus selanjutnya adalah teori atau konsep terkait good corporate governance. Di sini dinyatakan bahwa berbagai kepentingan stakeholders itu dapat diakomodir pada perusahaan yang memiliki corporate governance yang baik. Oke, lanjut. Nah, untuk mendukung penelitian tadi dilakukan inventarisasi atas penelitian-penelitian terdahulu. Di sini dari berbagai penelitian terkait dengan variabel yang digunakan, yang ini variabel kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dewan komisaris, serta struktur modal, pengaruhnya terhadap CSR, aktivitas corporate social responsibility, di mana ada penelitian yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan, ada yang baik positif maupun negatif. Kemudian ada penelitian juga yang menyatakan bahwa tidak berpengaruh. Variabel-variabel tadi ternyata tidak berpengaruh terhadap aktivitas CSR. Dan ada juga yang menyatakan tidak berpengaruh tetapi berhubungan, atau ada yang berhubungan saja tetapi tidak signifikan. Selanjutnya di sebelah sana itu adalah penelitian terdahulu yang mengaitkan aktivitas CSR, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dewan komisaris, dan struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Sama juga dari studi terdahulu tersebut, ada beberapa studi yang menyatakan terdapat pengaruh yang positif signifikan. Ada juga yang menyatakan terdapat pengaruh yang negatif signifikan. Ada juga yang menyatakan pengaruhnya positif tetapi tidak signifikan. Ada juga yang menyatakan pengaruhnya negatif dan tidak signifikan. Bahkan ada yang menyatakan bahwa variabel-variabel tadi justru tidak berpengaruh sama sekali terhadap kinerja perusahaan. Dari permasalahan yang sudah tadi diuraikan serta teori-teori yang mendukung maupun penelitian-penelitian terdahulu yang telah juga disajikan tadi, maka berikut adalah kerangka pemikiran dan hipotesis yang disusun. Hipotesis yang pertama, H1 itu yaitu bahwa kepemilikan institusional itu diduga memiliki pengaruh positif terhadap aktivitas CSR. Yang kedua, ukuran perusahaan ditunjukkan oleh H2 memiliki pengaruh yang positif terhadap aktivitas CSR perusahaan. Hipotesis yang ketiga, dewan komisaris itu
berpengaruh positif terhadap aktivitas CSR perusahaan. Kemudian yang keempat, struktur modal itu memiliki pengaruh negatif terhadap aktivitas CSR perusahaan. Yang kelima, secara bersama-sama kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dewan komisaris, struktur modal yang ditunjukkan oleh H5 itu berpengaruh positif terhadap aktivitas CSR perusahaan. Selanjutnya, pengaruh variabel independen yang berikutnya terhadap kinerja perusahaan. H6, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. H7, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. H8, dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, struktur modal H9 berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. H10, aktivitas CSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, H11, secara bersama-sama kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dewan komisaris, struktur modal maupun aktivitas CSR perusahaan itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Metode penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan dalam kelompok industri barang konsumsi dan industri dasar kimia yang merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan data yang diambil dari laporan tahunan periode 2015 sampai dengan 2019. Jumlah populasi dari kedua kelompok industri tadi sebanyak 145 perusahaan yang terdiri dari 66 perusahaan yang berasal dari kelompok industri barang konsumsi dan 79 perusahaan dari kelompok industri dasar kimia. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling atau judgment sampling dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Berikutnya adalah sampel dan kriteria pemilihan sampel yang dilakukan pada penelitian ini. Kriteria pemilihan sampelnya yaitu yang pertama jumlah perusahaan kelompok manufaktur, industri barang konsumsi, dan industri dasar kimia yang terdaftar di Bursa Efek periode 2015-2019 yaitu sebanyak 145 perusahaan. Tas kemudian dari 145 perusahaan tadi ada 11 laporan tahunannya yang tidak dapat diakses sehingga dikeluarkan dari sampel penelitian. Dari yang jumlah yang bisa diakses ternyata ada 64 data yang dibutuhkan dalam rangka penelitian ini yang tidak lengkap sehingga kemudian 64 tadi juga dikeluarkan dari penelitian ini. Kemudian dari jumlah yang menjadi atau yang bakal dijadikan data penelitian tadi terdapat 27 perusahaan itu yang memiliki rasio keuangan negatif di tahun-tahun tertentu sehingga ini pun juga dikeluarkan dari sampel penelitian. Maka pada awal penelitian ini data perusahaan yang valid yang dianggap valid pada awalnya untuk diambil sejumlah 43 perusahaan, tetapi setelah kemudian diverifikasi lagi dikeluarkanlah 11 lagi perusahaan sehingga jumlah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 32 perusahaan dengan periode 5 tahun yaitu dari 2015 sampai dengan 2019. Variabel operasional. Jadi ini adalah variabel operasional yang digunakan untuk penelitian ini. Yang pertama kepemilikan institusional, yaitu persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi. Skala datanya adalah data rasio dan ini adalah pengukurannya
yaitu berapa jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan total perusahaan dikalikan dengan 100%. Variabel yang berikutnya adalah ukuran perusahaan, yaitu total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Datanya, skalanya, skala rasio. Ukuran ini dilakukan dengan melihat nilai kapitalisasi pasarnya yang dilogaritmakan. Selanjutnya, Dewan Komisaris adalah dilihat dari indeks efektivitas dari adanya Dewan Komisaris itu sendiri. Skalanya skala rasio yang dihitung dari skor efektivitas Dewan Komisaris itu dibagi dengan total skor maksimum yang harusnya dimiliki oleh tiap-tiap perusahaan dikalikan 100%. Yang berikutnya, struktur modal dilihat dari debt asset ratio, yaitu perbandingan total utang terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Skalanya rasio, perhitungannya total utang dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Lantas yang kelima, aktivitas CSR. Ini dilihat dari indeks pengungkapan aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Skalanya skala rasio yang diukur dari indeks pengungkapan CSR itu sendiri, yang perhitungannya dilakukan dengan membagi jumlah item CSR yang diungkapkan oleh perusahaan dibagi dengan jumlah item yang seharusnya ada dari suatu perusahaan. Yang keenam, kinerja perusahaan dilihat dari Tobin-Sky ratio, yaitu perbandingan antara nilai pasar dengan nilai buku aset perusahaan. Skalanya skala rasio, pengukuran Tobin-Sky-nya dilihat dari total market value ditambah dengan total book value of liabilities dibagi dengan total book value of assets dikalikan dengan 100%. Metode analisis. Nah, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis hubungan kausalitas. Analisis deskriptif itu digunakan untuk menyajikan data-data yang kemudian ditampilkan dalam bentuk frekuensi, tendensi, maupun tren, baik itu dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Kemudian untuk analisis kausalitasnya ini dilakukan menggunakan multiple regression dengan program EViews. Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel itu adalah kombinasi antara data cross-section dan data time series. Alasan penggunaan teknik estimasi menggunakan data panel ini antara lain, yang pertama dapat mengatasi heterogenitas. Yang kedua, memberi lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, sedikit kolineritas antar variabel, lebih banyak degree of freedom, dan lebih efisien. Kelebihan yang ketiga yaitu cocok digunakan untuk mempelajari dinamika perubahan karena observasi dari cross-section yang berulang-ulang. Berikutnya, paling baik digunakan untuk mendeteksi dan mengukur dampak secara sederhana yang tidak bisa dilihat pada data cross-section murni maupun data time series murni. Yang kelima, dapat meminimumkan bias yang terjadi jika mengagregasi individu-individu atau perusahaan-perusahaan ke dalam agregasi yang besar. Nah, ini menurut Gujarati dan Porter di bukunya terbitan 2012 tahun 2000 halaman 237. Sesuai dengan hipotesis yang sudah disampaikan sebelumnya, maka ini adalah model penelitian. Kepemilikan institusional merupakan variabel X1, ukuran perusahaan merupakan variabel X2, efektivitas Dewan Komisaris merupakan variabel X3, struktur modal merupakan variabel X4, yang berpengaruh terhadap aktivitas CSR yang merupakan variabel dependent yang pertama atau Y1. Lantas kemudian dalam model ini juga kepemilikan institusional itu
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, kemudian ukuran perusahaan, efektivitas struktur modal dan aktivitas CSR dikaitkan dengan kinerja perusahaan sebagai Y2 dari penelitian ini. Metode analisis dan pengujian hipotesis. Dari model penelitian tadi, maka persamaan struktur yang dibangun di sini ada dua persamaan struktur. Persamaan struktur yang pertama dan persamaan struktur yang kedua, di mana di sini dijelaskan bahwa ini adalah variabel independen dan ini variabel independen dan ini adalah dependent yang pertama, kemudian ini independen yang dari persamaan struktur yang kedua, dan ini dependent yang kedua. Untuk analisis regresinya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa penelitian ini menggunakan regresi multiple regression dengan data-data panel dan menggunakan program EViews, maka di sini ada 3 model data panel yang digunakan. Model estimasi yang pertama adalah model common effect atau disingkat CEM, common effect model, dan kemudian model efek tetap fixed effect model. Yang ketiga, model efek random atau random effect model. Selanjutnya, untuk memilih mana model yang paling fit untuk persamaan pertama dan mana model yang fit untuk persamaan yang kedua, kita melakukan uji kesesuaian model. Uji Chow itu dilakukan untuk memilih mana yang fit di antara model fixed effect model dan common effect model. Selanjutnya, dilakukan uji Hostman itu untuk memilih mana model yang fit di antara fixed effect model dengan random effect model. Dan yang ketiga, kita menggunakan uji LM untuk memilih apakah random effect model itu dengan common effect model itu mana yang fit di antara keduanya. Selanjutnya, kriteria pemilihan model untuk uji Chow itu dilihat dari nilai F hitung berbanding dengan nilai F tabel, atau bisa juga dari nilai F hitung dengan signifikansi alfanya. Jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka model terpilih adalah fixed effect random. Selanjutnya, sebaliknya, bila nilai F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka model yang terpilih adalah common effect model. Lanjut. Untuk uji Hostman, jika nilai statistik untuk Hostman-nya itu lebih besar daripada nilai kritis chi-square-nya, maka model terpilih adalah fixed effect model. Sebaliknya, jika nilai statistik Hostman-nya lebih kecil dibandingkan nilai kritis chi-square-nya itu, maka model yang terpilih adalah model random effect model. Selanjutnya, untuk uji LM, maka yang kita lihat dari nilai LM hitungnya dibandingkan dengan nilai chi-square tabelnya. Jika nilai LM hitung lebih kecil daripada nilai chi-square tabel, maka model yang terpilih adalah common effect model. Sementara sebaliknya, jika nilai LM hitungnya lebih besar daripada nilai chi-square tabel, maka yang terpilih adalah random effect model. Oke, untuk pengujian hipotesis itu digunakan 2 pengujian, yaitu uji F atau uji serentak dan uji T, yaitu uji secara parsial. Dari data-data yang digunakan untuk
penelitian ini kemudian dilakukan running menggunakan berbagai model-model pada data panel tadi, yaitu model fix, kemudian model random maupun model common effect model, maka dilakukanlah pengujian terhadap melalui uji Cho, melalui uji Houseman, dan melalui uji LM. Dari hasil uji Cho itu diperoleh fixed effect model yang terpilih. Dari uji Houseman diperoleh random effect model sebagai model yang terpilih. Kemudian dari uji LM diperoleh random effect model sebagai model yang terpilih, sehingga pada persamaan satu ini maka dapat disimpulkan model yang terpilih adalah model random effect model. Lanjut, oke. Nah, untuk persamaan struktur yang kedua pun sama, telah dilakukan uji Cho di mana hasilnya menunjukkan fixed effect model yang terpilih. Dari uji Houseman menunjukkan bahwa fixed effect model yang terpilih, lantas kemudian dari uji LM menunjukkan random effect model yang terpilih, sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk persamaan struktural yang kedua ini model yang fit adalah model fixed effect model. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dari persamaan satu diperoleh model yang terpilih adalah random effect model, dan untuk persamaan yang kedua adalah fixed effect model. Untuk datanya akan dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu tidak dilakukan pada seluruh uji asumsi klasik itu, melainkan melihat dari model yang terpilih tadi. Untuk model yang ordinary least square di sini yaitu FEM dan CHEM, maka uji asumsi klasiknya adalah heterokedastisitas dan multikoliniaritas. Sementara untuk yang generalized least square itu yaitu REM, maka digunakan normalitas dan multikoliniaritas, sehingga disimpulkan bahwa untuk persamaan satu yaitu random effect model menggunakan normalitas dan multikoliniaritas untuk uji asumsi klasiknya, sementara untuk persamaan struktural 2 fixed effect model itu menggunakan heterokedastisitas dan multikoliniaritas untuk uji asumsi klasiknya. Next. Nah, hasil pengujian uji asumsi klasik pada persamaan struktural yang pertama yaitu uji normalitas data dan uji multikoliniaritas data diperoleh bahwa nilai Zark-Beranya 2,66431 dengan probabilitas sebesar 0,27. Dengan demikian, dengan nilai probabilitas di atas 0,05 dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Yang berikutnya dari uji multikoliniaritas, dilihat dari angka-angka ini bisa kita lihat bahwa di sini antar variabel bebasnya tidak ada nilai korelasi yang tinggi yang menurut Ghazali itu dilihat dari 0,9, di mana di sini semuanya di bawah 0,9. Dengan demikian bahwa disimpulkan tidak terjadi multikoliniaritas antar variabel bebasnya. Lanjut, untuk persamaan struktural kedua, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikoliniaritas data dan berikutnya uji heterokedastisitas. Dari uji multikoliniaritas juga bisa kita lihat bahwa antar variabel independen itu tidak ada angka-angka yang melebihi 0,9.
Dan kemudian dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas di sini. Selanjutnya dari uji heterokedastisitas bisa kita lihat bahwa probabilitas semua variabel independennya itu menunjukkan nilai semuanya di atas alfa 0,05. Dengan demikian maka disimpulkan bahwa data bebas dari permasalahan heterokedastisitas. Oke, baiklah, ini adalah output dari model persamaan struktural yang pertama, yaitu random effect model. Random effect model ini menghasilkan, di sini bisa dilihat ya, yang diberi bold, yang ditebalkan di sini, yaitu bahwa Dewan Komisaris dengan koefisien 0,897986 memiliki probabilitas sebesar 0,0000, dan kemudian DAR yang mewakili struktur modal memiliki koefisien sebesar minus 0,179810, memiliki probabilitas sebesar 0,0058. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris itu berpengaruh positif terhadap aktivitas CSR perusahaan, dan kemudian struktur modal itu berpengaruh negatif terhadap aktivitas CSR perusahaan. Selanjutnya juga di situ dengan melihat adjusted R-square di sini yang nilainya 0,345490, dengan pula probabilitas F statistik menunjukkan angka 0,000010, berarti dapat disimpulkan bahwa keempat variabel ini memiliki pengaruh terhadap aktivitas CSR, dan dengan adjusted R-square-nya sebesar 34,54%. Next. Ini adalah hasil output dari persamaan struktural yang kedua, di mana pada persamaan struktural yang kedua tadi, ya, di mana model yang terpilihnya adalah fixed effect model, bisa kita lihat bahwa terdapat 4 variabel yang berpengaruh. Yang pertama, ukuran perusahaan, size, dan koefisiennya sebesar minus 0,182902, probabilitanya 0,000, dan kemudian Dewan Komisaris koefisien 1,555420 dengan probabilitas sebesar 0,0005. Lantas kemudian DAR yang mewakili struktur modal dengan koefisien sebesar 0,349003, probabilitas 0,0015, dan aktivitas CSR dengan koefisien sebesar 0,177440 dengan probabilitas 0,036. Dengan demikian 4 variabel ini terbukti berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan adjusted R-square-nya sebesar 0,9531 atau 95%, dan F statistiknya 0,0000. Ini adalah rekapitulasi dari hasil pengujian atas hipotesis-hipotesis yang telah disampaikan tadi, mulai dari hipotesis yang pertama sampai dengan hipotesis yang 11. Bisa kita lihat di situ kesimpulannya untuk persamaan yang pertama, persamaan struktural yang pertama, disimpulkan di situ secara independen atau secara parsial Dewan Komisaris dan struktur modal itu berpengaruh signifikan terhadap aktivitas CSR, dan kemudian secara bersama-sama 4 variabel tadi, yaitu kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, Dewan Komisaris, dan struktur modal berpengaruh positif terhadap aktivitas CSR. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua terdapat 4 yang berpengaruh, 4 variabel independen yang berpengaruh, yaitu ukuran perusahaan, Dewan Komisaris, struktur modal, dan aktivitas CSR berpengaruh secara parsial terhadap kinerja perusahaan, dan kemudian bersama-sama
dengan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Next. Ini hubungan strukturalnya antara kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dewan komisaris, struktur modal, aktivitas CSR dan kinerja perusahaan. Ditampilkan di sini koefisiennya masing-masing, baik dari secara parsial kemudian maupun secara bersama-sama dari kedua persamaan, yaitu persamaan pertama dan persamaan struktural yang kedua. Dari hasil ini bisa kita lihat yaitu Dewan Komisaris ini menunjukkan pengaruh yang paling dominan baik terhadap aktivitas CSR. Dilihat dari S ini menunjukkan signifikan angka 0,897 dibandingkan dengan yang lainnya. Lantas kemudian terhadap kinerja perusahaannya, Dewan Komisaris juga memberikan nilai koefisien yang paling tinggi, yaitu 1,55 dibandingkan dengan variabel independen yang lainnya. Next. Dari hasil penelitian tadi maka dapat disampaikan beberapa pembahasan, yaitu bahwa pertama, untuk pengujian yang pertama, bahwa kepemilikan institusional ternyata tidak berpengaruh terhadap aktivitas CSR. Tidak adanya pengaruh dari kepemilikan institusional terhadap aktivitas CSR perusahaan tadi itu diduga karena investor institusional itu belum atau tidak concern terhadap aktivitas CSR perusahaan. Dan ini juga mungkin dikarenakan investor yang menjadi pemilik institusional tadi mungkin didominasi oleh investor-investor jangka pendek atau investor-investor yang berorientasi keuntungan jangka pendek melalui capital gain. Yang berikutnya, tidak signifikannya kepemilikan institusional terhadap aktivitas CSR ini mungkin dikarenakan kepemilikan institusional yang ada dalam penelitian ini adalah para investor institusional dengan tingkat kepemilikan di kelompok 0 sampai 20%, di mana kelompok ini merupakan kelompok-kelompok investor yang memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap aktivitas perusahaan, termasuk di dalamnya aktivitas CSR perusahaan. Kemudian yang berikutnya, dari hasil penelitian itu didapat kesimpulan, yaitu ukuran perusahaan ternyata tidak berpengaruh terhadap aktivitas CSR perusahaan. Alasan yang mungkin timbul atau yang mungkin melatar belakangi hasil tersebut, yaitu yang pertama, bahwa aktivitas CSR itu merupakan kewajiban semua perusahaan. Jadi tidak melihat ukuran perusahaannya, tidak melihat apakah perusahaan tersebut besar atau kecil. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, bahwa semua perusahaan itu berkewajiban melaksanakan aktivitas CSR. Alasan yang kedua, yaitu aktivitas CSR sekarang ini merupakan aktivitas CSR yang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan secara global. Dengan demikian, ini tidak ada kaitannya dengan ukuran, atau mungkin juga karena perusahaan kecil pun yang relatif muda itu pun juga
melaksanakan kegiatan aktivitas CSR ini. Lanjut. Kemudian jika dilihat dari Dewan Komisaris yang memiliki pengaruh positif terhadap aktivitas CSR, maka di sini sebagaimana kita ketahui, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Ini dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan dalam pasal 108 ayat 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa komisaris itu melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, atas jalannya aktivitas perusahaan. Dan di sini Dewan Komisaris itu juga menurut McKinsey itu tahun 2007 yaitu bahwa Dewan Komisaris itu adalah key participants dalam memastikan perusahaan memenuhi standar CSR. Selanjutnya, struktur modal yang menunjukkan hubungan negatif signifikan terhadap aktivitas CSR. Di sini yaitu bahwa tingkat leverage yang tinggi itu menyebabkan manajemen itu harus mengurangi biaya-biaya, termasuk di dalamnya biaya untuk aktivitas CSR, sehingga dengan mengurangi biaya-biaya tadi maka laba yang diperoleh perusahaan akan tinggi. Next. Selanjutnya, secara bersama-sama tadi sudah disampaikan yaitu bahwa Dewan Komisaris, kepemilikan institusional, kemudian ukuran perusahaan, struktur modal berpengaruh terhadap aktivitas CSR dengan R-square sebesar 34,55%, sehingga bisa dinyatakan ya secara bersama-sama keempat variabel independen tadi memiliki pengaruh sebesar 34,54%, sedangkan sisanya sebesar 65,46 dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. Berikutnya berdasarkan hasil tadi sudah disinggung, yaitu secara parsial kepemilikan institusional juga tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Maka berarti dengan demikian kepemilikan institusional itu belum dapat dijadikan mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer, karena kepemilikan institusional atau investor institusional ini belum atau tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, khususnya ketika kepemilikan institusional itu merupakan investor jangka pendek yang lebih fokus terhadap keuntungan jangka pendek dan bukan jangka panjang. Berikutnya lagi yaitu secara parsial ukuran perusahaan itu berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total aset perusahaan manufaktur yang tinggi justru malah menunjukkan kinerja perusahaan yang turun. Makin besar asetnya, makin turun kinerjanya. Data penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata total aset perusahaan itu dari tahun ke tahun untuk manufaktur itu mengalami peningkatan, sebaliknya rata-rata nilai perusahaannya berfluktuasi dengan kecenderungan yang makin menurun. Nah, ini disebabkan yang pertama, perusahaan manufaktur yang besar biasanya memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar. Dan dengan aset yang besar tadi, perusahaan-perusahaan ini cenderung tidak efisien atau kurang efisien dalam pengelolaan aktivitasnya.
di mana di situ juga terdapat banyak beban terkait kepemilikan aset tadi, mulai dari adanya beban pemeliharaan, beban perbaikan, beban penggantian, penambahan, penyusunan kembali dari rute produksi dan seterusnya. Dengan demikian makin banyak aset yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur yang besar tadi, beban-beban tersebut juga akan makin besar, dan ini menyebabkan nilai perusahaan atau kinerjanya makin turun. Yang kedua, yaitu adanya perubahan teknologi dan paradigma bisnis, di mana perubahan paradigma bisnis yang semula konvensional menjadi modern dan digital itu menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan beralih menggunakan platform aplikasi-aplikasi tertentu yang penggunaannya itu mengakibatkan biaya operasional perusahaan yang ditanggungnya itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Nah, banyaknya pemangkasan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini menyebabkan investor-investor itu kemudian lebih cenderung memilih perusahaan-perusahaan dengan ciri digitalisasi dan mengikuti perubahan teknologi tadi. Perusahaan manufaktur yang lama, yang besar umumnya tidak mudah untuk beralih dari manufaktur yang konvensional ke manufaktur yang digital dengan menggunakan teknologi yang tinggi. Selanjutnya, Dewan Komisaris itu menunjukkan hasil adanya pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dewan Komisaris merupakan bentuk atau merupakan implementasi dari dilaksanakannya suatu good corporate governance. Adanya Dewan Komisaris yang efektif ini mengurangi risiko yang merugikan akibat tindakan manajemen yang cenderung mementingkan diri sendiri. Dan pada gilirannya hal ini akan meningkatkan harga saham perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian nilai perusahaan akan meningkat. Next. Selanjutnya lagi, yaitu struktur modal itu berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Maka di sini kita bisa lihat bahwa investor melihat bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi itu merupakan sinyal yang menunjukkan prospeknya yang baik di masa yang akan datang. Artinya juga bahwa adanya asumsi arus kas di masa depan dari perusahaan itu tetap terjaga. Dengan demikian, ini jadi sinyal bagi investor yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian, aktivitas CSR berpengaruh positif terhadap kinerja. Ini berarti pula bahwa memiliki kesadaran sosial ternyata dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, di mana dengan memenuhi keinginan para pemangku kepentingan, apakah itu karyawan, pemegang saham, konsumen, pemerintah, dan seterusnya, para pemangku kepentingan ini akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang melaksanakan aktivitas CSR. Kinerja lingkungan yang baik yang dilakukan oleh perusahaan itu akan memicu atau akan menjadi sinyal dan kemudian direspon secara positif oleh investor melalui fluktuasi harga sahamnya yang cenderung meningkat, yang pada gilirannya akan mengakibatkan nilai perusahaan pun akan meningkat. Next. Terakhir, dari nilai F hitung dilihat bahwa secara bersama-sama
kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dewan komisaris, struktur modal, dan aktivitas CSR perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan dari hasil adjusted CR square-nya yang menunjukkan angka 0,9532 atau 95,32%, maka dapat dinyatakan bahwa kelima variabel independen tadi itu sama-sama menjelaskan, secara bersama-sama menjelaskan nilai perusahaan sebesar 95,32%, sedangkan sisanya 4,68% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar dari penelitian ini. Next. Kesimpulannya, Dewan Komisaris berpengaruh positif dan struktur modal berpengaruh negatif terhadap aktivitas CSR. Kepemilikan institusional, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap aktivitas CSR. Kemudian ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan, sedangkan Dewan Komisaris, struktur modal, aktivitas CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lantas kemudian yang terakhir, kepemilikan institusional ternyata tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Implikasinya ada 3 implikasi di sini. Yang pertama, implikasi manajerial. Adanya pengaruh negatif dari struktur modal terhadap kinerja perusahaan menjadi hal yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan manajer dalam pengambilan keputusan pendanaan. Pinjaman dalam jumlah tertentu itu sangat diperlukan oleh perusahaan untuk berkembang, untuk dapat mengembangkan usahanya, untuk dapat mengoptimalkan produktivitas, dan untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan pada masyarakat. Tapi jangan lupa bahwa pinjaman selain dapat meningkatkan aktivitas dan profitabilitas, tapi juga dia memiliki konsekuensi adanya beban, yang untuk jumlah pinjaman yang besar, beban tadi menjadi semacam beban yang fix, beban yang tetap yang harus dipikul oleh perusahaan sepanjang pinjaman itu masih dimiliki oleh perusahaan. Oleh karenanya, manajer itu perlu berhati-hati dan cermat dalam melakukan pinjaman. Jangan sampai pinjaman yang tadinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan justru malah akan menurunkan kinerja perusahaan. Lanjut. Berikutnya, implikasi manajerial yang kedua. Di sini ukuran perusahaan berpengaruh negatif. Nah, ini berarti perusahaan besar itu umumnya itu melakukan aktivitas yang lebih banyak. Juga biasanya itu memiliki unit usaha yang juga lebih banyak, yang tentu memiliki potensi kerugian pun yang lebih besar. Selain itu, perubahan paradigma bisnis yang semula konvensional atau manual yang berubah menjadi lebih modern dan digital itu mengakibatkan operasional perusahaan-perusahaan yang relatif kecil dan baru itu menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, perusahaan besar harus terus mengevaluasi, bahkan mengubah strategi bisnisnya agar tetap dapat bersaing dan mempertahankan usahanya. Implikasi manajerial yang berikutnya yaitu bahwa Dewan Komisaris itu berpengaruh positif terhadap aktivitas CSR. Dan ini menunjukkan bukti bahwa Dewan Komisaris itu memiliki peran yang penting dan dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam melakukan monitoring manajemen agar selalu menawarkan kualitas dan nilai produktivitas atau jasa yang lebih tinggi bagi masyarakat, serta menggunakan bahan yang ramah lingkungan, yang ekonomis, yang
pada gilirannya akan mengurangi limbah, akan mengurangi risiko, dan juga akan menurunkan biaya. Selanjutnya adalah implikasi terhadap teori. Pada implikasi teori di sini, yang pertama, hasil penelitian ini memperkuat pandangan-pandangan sebelumnya yang menyatakan bahwa aktivitas CSR dan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh efektivitas Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya, yaitu pembiayaan aset melalui pinjaman mengakibatkan beban, sehingga aktivitas CSR cenderung berkurang jika pinjaman tadi meningkat. Next. Yang ketiga, hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan-pandangan sebelumnya yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya atau aset yang besar itu lebih banyak informasinya, lebih banyak SDM-nya, lebih canggih dan lebih memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Dan karenanya ini mendapat respon dari investor melalui fluktuasi harga saham. Yang keempat, penelitian ini mendukung perubahan konsep yang lama, yaitu aktivitas CSR adalah beban, yang kemudian menjadi konsep baru, yaitu aktivitas CSR dapat menjadi atau dapat mengakibatkan perusahaan mendapatkan keuntungan atau profit. Namun demikian, perlu pula dipahami bahwa aktivitas CSR itu tidak serta-merta meningkatkan kinerja perusahaan. Perlu adanya kegiatan rutin dan kontinu sampai terbentuk image yang kuat di masyarakat, yaitu bahwa perusahaan itu beroperasi dengan baik di lingkungan masyarakat, sehingga menimbulkan loyalitas bagi pelanggan serta loyalitas bagi karyawannya. Dan secara jangka panjang ini akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Untuk saran, di sini diberikan saran manajerial yang pertama. Meskipun CSR identik dengan biaya, namun sebagaimana telah disinggung sebelumnya, CSR itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan oleh karenanya perlu kegiatan rutin dan kontinu yang mungkin disinergikan dalam berbagai level-level aktivitas di dalam perusahaan, sehingga perusahaan itu menjadi memiliki strategi bersaing yang menempatkan posisi perusahaan yang dalam posisi yang menguntungkan di antara pesaing-pesaingnya. Ya, next. Kemudian yang kedua, perlu dikaji kombinasi yang pas bagi perusahaan dalam memperoleh pinjaman, agar di satu sisi perusahaan dapat meningkatkan atau mengoptimalkan penghasilan tanpa perlu menjadi beban perusahaan atau dengan beban yang minimal, sehingga perusahaan dapat meningkatkan profitabilitasnya dan bukan menurunkan kinerja perusahaan. Kedua, perlu juga menjadi fokus perhatian bagi perusahaan besar bahwa di era akses informasi yang mudah, murah, dan luas, perusahaan kecil pun yang baru muncul atau yang baru timbul itu bisa lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Dan akibatnya biaya operasionalnya akan menjadi lebih murah, dia kemudian lebih canggih, aksesnya akan lebih luas dan tak terbatas. Oleh karenanya, ini menjadi perhatian besar bagi perusahaan untuk
terus mengevaluasi, bahkan mengubah strategi bisnisnya agar dapat bersaing dan mempertahankan usahanya. Dan saran yang keempat, manajer itu tidak boleh hanya terpaku pada sistem atau metode yang telah ada, namun harus kreatif serta cepat tanggap terhadap perubahan teknologi. Yang berikutnya, saran bagi asosiasi profesi, di mana di sini kami memberikan saran perlunya inisiatif dari asosiasi profesi, dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia, untuk menyusun suatu pedoman bagaimana mengakui, bagaimana pengukuran, dan bagaimana pencatatan atas beban-beban terkait dengan aktivitas CSR. Khususnya di sini terkait sejauh mana aktivitas tadi dapat diakui dan dicatat. Apakah sebagai beban, apakah sebagai biaya, apakah sebagai investasi. Sehingga di sini pengukuran dan pengakuan ini menjadi dapat lebih seragam, sehingga menimbulkan atau membuat meningkatkan kemampuan komparasi antar perusahaan. Sehingga nanti juga pada gilirannya jika digunakan untuk studi atau penelitian, ini akan memberikan hasil yang lebih optimal bagi perkembangan teoritis dan kajian akademis. Saran bagi pemerintah yaitu perlu adanya dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, agar memberikan insentif berupa misalnya pengurangan pajak bagi perusahaan yang melaksanakan aktivitas CSR-nya secara rutin dan kontinu. Keterbatasan penelitian. Di sini keterbatasan dari penelitian ini yaitu bahwa penelitian ini dilakukan pada kelompok industri manufaktur yang terdiri dari industri dasar kimia dan industri barang konsumsi. Sementara di Bursa Efek itu sendiri memiliki 9 kelompok industri. Artinya sangat memungkinkan perbedaan jenis industri itu mempengaruhi besarnya kucuran dana, luasnya bidang atau tema aktivitas CSR yang dilaksanakan, maupun pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dari tiap-tiap kelompok industri tersebut. Yang kedua, penelitian ini menggunakan jumlah sampel kepemilikan institusional itu secara global, tanpa melihat apakah kepemilikan institusi tadi didominasi oleh investor minoritas atau investor mayoritas. Karena sesungguhnya investor mayoritas dan minoritas itu memiliki pengaruh yang berbeda terhadap aktivitas perusahaan, termasuk di situ pengaruhnya terhadap kebijakan CSR maupun terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian, saran bagi peneliti selanjutnya, yang pertama itu memperluas populasi dan atau sampel penelitian, tidak hanya terfokus pada kelompok industri tertentu saja, sehingga setiap kelompok industri yang ada di Bursa Efek Indonesia dapat terwakili untuk dianalisis. Kemudian juga peneliti juga perlu mempertimbangkan untuk mengklasifikasikan kepemilikan institusional itu dalam kelompok-kelompok mayoritas atau minoritas, atau pengaruh signifikan, tidak berpengaruh, atau cukup berpengaruh. Sehingga di sini dengan mengklasifikasikan tadi dapat kemudian melihat kelompok yang mana sesungguhnya dari kepemilikan institusional itu yang berpengaruh atau yang memberikan pengaruh atau justru tidak berpengaruh terhadap aktivitas CSR perusahaan maupun terhadap kinerja perusahaan. Next.
Demikian paparan dari hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Determinan Aktivitas Corporate Social Responsibility dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.